Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang paling banyak juga kalian semua request lewat kolom komen tentunya pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan mungkin sebelum saya lanjut untuk bahas meme koinnya, di sini saya mau titip sedikit pesan buat teman-teman semua, di mana mungkin ada beberapa dari kalian yang udah request untuk pembahasan analisa koin ataupun token tertentu tapi belum saya bahas. Ya, ada beberapa kemungkinan teman-teman, di mana yang pertama ada kemungkinan memang belum saya baca aja, atau mungkin kemungkinan kedua juga bisa aja saya udah baca dan udah saya masukin nih ke notes saya atau catatan saya, tapi memang belum saya bahas aja gitu. Dan mungkin bakal saya bahas di video-video ke depan. Atau mungkin yang ketiga, ada juga kemungkinan bahwasannya memang mungkin yang request untuk topik yang kalian request tersebut itu nggak banyak, sehingga sesuai janji saya nih di video-video sebelumnya juga, saya akan usahakan dan dahulukan untuk requestan yang paling banyak nih teman-teman semua request gitu ya. Dan maka dari itu buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin ataupun token tertentu, let's say kalian ada koin atau token favorit atau mungkin ada koin maupun token yang kalian lagi hold nih dan penasaran untuk POV saya, boleh kalian komen aja langsung di kolom komentar di bawah, jangan malu-malu karena itu akan saya list dan bakalan saya usahain buat catetin nih satu-satu. Karena yang requestan yang paling banyak bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan satu lagi, itu nggak terbatas cuman di koin maupun token doang, kalian bisa request berbagai aset lain juga. Dan buat teman-teman yang mau request topik-topik seputar makroekonomi, kemudian altcoin season, ya misalkan topik-topik kayak gitu, kalian boleh request aja juga dan bakalan saya bahas kalau memang banyak yang tertarik gitu. Dan ya, lanjut ke pembahasannya. Di video kali ini kita bakalan bahas king of meme coin ya teman-teman ya sepertinya, dan salah satunya atau tentu the one and only ya, bukan salah satunya bahkan tapi satu-satunya yaitu adalah Dogecoin atau dengan tikernya yaitu Doge ya. Dan di sini ya mungkin banyak yang melabeli sebagai king of meme coin karena memang secara sektor ya, yaitu memes, ini Dogecoin masih memegang tahta tertinggi dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya gitu. Ya harus kita akui ya, kalian bisa lihat market cap-nya ini bahkan lebih dari 4 kali lipat ya market cap Shiba Inu gitu. Yang mana kalau secara sektor, di sektor memes, Shiba Inu itu adalah meme coin dengan peringkat kedua gitu ya secara market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kita bisa lihat Dogecoin per video ini saya record di tanggal 21 Juli tahun 2025 masih menjadi satu-satunya meme coin yang masuk top 10 atau top 10 atau peringkat 10 besar lah ya, secara market cap atau kapitalisasi pasar di market crypto gitu. Yang mana exactnya atau tepatnya Dogecoin ini menempati peringkat ke-8 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dengan harga saat ini di sekitaran $0,28 per koinnya gitu teman-teman lebih kurang. Dan ya, kayak biasa kita bakalan bahas banyak seputar Dogecoin ini, apalagi nanti ada data yang menarik juga seputar Doge yang bakal saya tunjukin ke teman-teman. Dan kita bakalan mulai bahas kali ya dari segi per section sampai ke beberapa data lainnya. Tapi ya kayak biasa sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, langsung aja pertama kita akan pindah ke chartnya nih. Kita akan masuk dulu ke price action ya atau chartnya dari Dogecoin. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman chart dari Dogecoin, yang mana ya sama kita bisa lihat dulu nih pertama-tama Dogecoin ini, sedikit flashback ya untuk Dogecoin di mana dia sempat mengalami rally nih. Ya kalau kita lihat nih di, bulan-bulan Februari lah ya, di akhir-akhir Februari dia rally, tapi ya setelah itu ketika mencapai lokal topnya nih di sekitaran akhir Maret, dia sempet drop dan sampai akhirnya di teman-teman bisa lihat nih di bulan September ya, ini masih quote on quote tahun 2024 teman-teman, ini belum masuk 2025 yang kita bahas. Di bulan September tahun 2024, ini dia sempat nanjak atau naik juga sangat signifikan teman-teman ya, yang mana dia sempat hit di kisaran harga 0,4-an US dollar kembali, bahkan, mepet-mepet $0,5 pada saat itu, tapi ya kena rejection lagi, sangat disayangkan memang. Dan kalau kita perhatikan akhirnya dari bulan Maret ya teman-teman, tahun 2025 atau deket-deket awal April lah pada saat itu, ya Dogecoin mulai mengalami rally kembali gitu ya teman-teman, dia mulai naik tapi yang, cukup disayangkan juga dia drop lagi teman-teman. Yang mana, di sini kalian bisa lihat nih per tanggal sekitar 19-an Mei ya teman-teman ya, atau di bulan-bulan Mei, pertengahan Mei, itu dia mulai drop lagi sangat signifikan dan, retesting lagi nih ke demand zone atau area support yang memang sudah sejak lama saya gambarin di sini. Dan ya kalian bisa lihat selanjutnya ternyata dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kita bisa lihat Dogecoin ini mengalami, rally atau kenaikan kembali gitu. Setidaknya sampai video ini saya record yaitu di tanggal 21 Juli tahun 2025. Dan oke, di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, memang ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Dogecoin ini.
dan itu yang akan coba kita explore dan kita bahas pada video kali ini. Tapi ya seperti biasa, disclaimer ini pure POV dan sudut pandang saya, bisa aja keliru maupun salah, dan maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri juga dan do your own research gitu ya. Dan oke, pertama-tama mungkin ada beberapa teman-teman yang argue atau berargumen bahwasannya, "Bang, ini kayaknya sih double, bottom ya." Nah, let's say kayak gini teman-teman. Apakah benar ini double bottom? Maybe, bisa jadi teman-teman ya. Dan nggak salah juga kalau ada teman-teman yang mungkin berpikir atau, melihat ini sebagai double bottom gitu, which is memang, teman-teman mungkin melihatnya dari sini ya, kalian bisa lihat nih. Nah, yang mana dia membentuk, bottoming kayak gini, membentuk semacam huruf W ya atau W gitu teman-teman ya. Ya mirip seperti huruf W, dan ternyata memang, seperti ada konfirmasi nih, yang mana dia kalau kita perhatikan nih, kita pindah ke daily-nya mungkin biar teman-teman lebih mudah ya. Kalian bisa lihat bahwasannya sebenarnya dia tuh udah breakout ya dari area support minornya, atau sorry, bukan support minor tapi resistance minor. Nah, yang ada di kisaran sini teman-teman. Nah, di sini kan kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada semacam resistance minor yang sebelumnya di sini sempat jadi area support, kemudian ketika di breakdown di sini jadi resistance, and then di sini beberapa kali juga jadi resistance ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini sampai akhirnya kalau kita tarik ke kanan, teman-teman, kita tarik ke kanan. Nah, kalau kalian perhatikan lebih detail nih, kalian bisa lihat nih candle hijau yang di sini, itu kan sempat membentuk buntut ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih di sini ada 2 buntut nih ya. Nah, ada 2 buntut yang mengartikan adanya selling pressure di kisaran area ini, tapi ternyata ketika seiring waktu berjalan ternyata Dogecoin ini berhasil breakout dengan, momentum dan volume yang sangat impulsif gitu. Kalian bisa lihat ya di sini volume nggak bisa bohong, candle-nya sangat besar, dan itu merepresentasikan sekaligus menjadi validasi bahwasannya memang dia udah breakout dari important areanya yang ada di sini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Setidaknya untuk yang bisa kita perhatikan ya. So, mungkin, banyak teman-teman dari situ yang melihat ini sebagai double bottom, which is nggak ada yang salah teman-teman, karena sebagai sesama pelaku pasar, kita harus menghargai ya berbagai mungkin, apa yang para pelaku pasar lain atau pendapat para pelaku pasar lain, karena ya sama-sama pelaku pasar juga gitu teman-teman, yang bisa membuktikan kebenarannya hanyalah waktu gitu ya teman-teman ya, dan candle-nya tentunya next-nya bakal kemana gitu. So, salah satu skenario yang saya lihat setidaknya yang mungkin untuk terjadi adalah tentu dengan pergerakan yang bullish dalam beberapa waktu terakhir ini, bahkan beberapa minggu terakhir ini, ya kita lihat di sini lah ya, ini very bullish buat Dogecoin. So, ya pertama mungkin congratulation juga buat teman-teman yang mungkin dapetin cuan ya atau dapetin keuntungan dari pergerakan ini, ya congratulation, yang mana juga Stochastic RSI, eee, rebound atau bouncing dengan cukup signifikan, diikuti juga dengan price-nya gitu ya. Dan salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah tentu Dogecoin bisa menuju ke target-target selanjutnya. Nah, di mana target selanjutnya? Kita tinggal lihat nih untuk resistance selanjutnya, which is di kisaran supply area atau resistance ya yang di sini. Alasannya juga cukup simpel, ya kalian juga harusnya udah pada notice lah ya, apalagi audiens yang udah lama, harusnya teman-teman juga pernah tahu bahwasannya ya di sini banyak sekali sentuhan, dan sebelumnya sempat jadi resistance beberapa kali nih di area ini, dan bahkan ketika dia di breakout nih di pergerakan yang di sini, dia sempat jadi support nih teman-teman. Dan maka dari itu ini adalah salah satu area resistance atau area supply yang, memang cukup major dan ada chance untuk diuji kembali atau di-testing kembali oleh Dogecoin ini. Dan satu hal lagi yang menarik, kalau kita lihat nih, let's say kita pindahin deh time frame ya ke daily ya. Nah, di sini kita pindahin time frame-nya ke daily supaya lebih jelas, dan kalau kita perhatikan swing yang terakhir nih dari sini ke sini, atau di sini kalau saya mungkin pindah lagi ke weekly ya, biar mungkin teman-teman yang masih awam bisa lihat dengan jelas. Let's say kalian bisa lihat nih, ini kan penurunan dia terakhir ya, mungkin kita bisa tarik, Fibonacci ya dari swing high to swing low-nya untuk cari targetnya di atas, ya let's say kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini, dan kalau kita mungkin pindah deh ke daily-nya supaya apa, supaya lebih jelas detailnya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini kita coba, lebih presisikan supaya mungkin teman-teman lihat ya, kalian bisa lihat nih udah cukup presisi dari swing high ke swing low-nya, maka teman-teman bisa lihat satu hal yang menarik bahwasannya area 1,618 ya atau golden ratio dari Fibonacci-nya, ini tepat beririsan loh teman-teman dengan area supply atau resistance-nya yang di sini. So, dari, kedua hal tersebut, di mana ini adalah memang supply area yang mungkin bisa dipantau oleh teman-teman, apalagi buat para holder dari Dogecoin, yang mana karena memang supply area ini udah di-testing beberapa kali juga, sempat jadi resistance beberapa kali juga, dan sempat jadi area support juga, dan maka dari itu ini adalah supply area atau resistance yang major, ditambah memang satu faktor lagi adalah Fibonacci yang menunjukkan bahwasannya di sini merupakan atau supply area ini juga sekaligus beririsan dengan area 1,618 ya, yang mana area 1,618 ini biasa digunakan, sebagai, target yang realistis untuk beberapa koin atau ya let's say untuk mengukur tren atau target ketika suatu tren berlangsung dari, suatu koin atau aset tertentu, dan ini juga merupakan memang golden ratio dari
angka Fibonacci-nya gitu. So, ya memang ada chance buat Dogecoin apabila memang skenarionya bullish yang terjadi, kemudian memang katalisnya pada positif, dan juga mungkin ya kita nggak tahu apakah ada penurunan suku bunga di ke depannya atau enggak, tapi ya let's say narasinya berlangsung dengan positif dan buying pressure-nya juga terus masuk, ya maybe ya ada chance buat Dogecoin ini cukup besar chance-nya untuk testing di resistance-nya yang ada di atas ini, teman-teman. At least testing dulu deh ya, terlepas dari dia akan breakout atau enggak, itu nanti kita bisa lihatnya nanti sebagai konfirmasi, tapi by the time dia bisa testing ke atas ini, ya harusnya return-nya juga udah cukup signifikan gitu, teman-teman. Dan ya, mungkin kalau teman-teman tertarik buat saya bahas lebih lanjut seputar Dogecoin ini di hari-hari mendatang, ya mungkin udah ada update-nya lagi, ya mungkin bakalan saya usahakan buat update lagi ya seputar Dogecoin ini gitu. Dan oke, di sini kita hapus-hapusin dulu beberapa gambarnya biar lebih jelas untuk chart-nya. Di sini kita coba hapus-hapusin dulu buat gambarnya. Nah, lebih kurang kayak gini. Dan tadi kan kita udah bahas ya untuk seputar skenario bullish-nya gitu, atau skenario positifnya lah ya seputar Dogecoin gitu. Ya let's say kalau misalkan kita ukur nih dari sini ke atas saya ini udah signifikan loh teman-teman, ini puluhan persen gitu teman-teman ya, lumayan memang. Tapi ya teman-teman hindari FOMO ya teman-teman ya. Di sini saya cuman kasih, apa yang saya lihat atau POV saya atau pendapat saya ya, bukan ajakan jual beli sama sekali teman-teman. Jadi, mohon bijak-bijak dalam, menggunakan informasi apapun ataupun menonton apapun gitu ya teman-teman. Karena memang keputusan kalian tentu akan berdampak pada portofolio kalian dan tentunya portofolio kalian itu sepenuhnya tanggung jawab kalian ya, dan memang cuman kalian yang bisa mengelolanya karena memang, yang tahu exactly-nya atau persisnya ya cuman kalian gitu. So, di sini tadi kan kita udah bahas skenario bullish-nya, kita bakalan bahas skenario bearish-nya sekarang gitu, teman-teman. Di mana skenario bearish dari Dogecoin ini itu bisa terjadi ya let's say misalkan kita nggak ada yang tahu nih, sekali lagi market itu kan dinamis teman-teman. Meskipun tadi ada chance atau skenario pertama yang cukup bullish di mana juga punya persentase terjadi juga yang cukup besar, di mana ya kita bisa lihat lah ya, kita nggak bisa membohongi fakta bahwasannya di sini volumenya sangat signifikan teman-teman. Ya mungkin kalian bisa lihat di bawah sini, volumenya juga sangat signifikan ya teman-teman, ditambah stochastic RSI yang juga melesat naik. Tapi ya let's say misalkan tiba-tiba ada katalis negatif nih, ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di market gitu ya. Kemudian selling pressure masuk di Dogecoin ini, ya let's say seperti itu. Maka ada chance at least ya dalam beberapa waktu ke depan misalkan terjadi ya, ini tanda petik nih sekali lagi, misalkan. Maka ada chance apabila memang harus koreksi, Dogecoin ini bisa turun lagi atau koreksi memang, ke area sebelumnya nih atau important area sebelumnya, yang mana kan di sini sempat jadi resistance udah di breakout ya, otomatis sekarang jadi area support minor nih. Dan di situ memang ada chance apabila harus mengalami koreksi ya dia paling nggak testing dulu deh ke supportnya yang di sini gitu teman-teman. Sebagai salah satu area yang mungkin cukup realistis atau ya cukup mungkin lah yang memungkinkan untuk di-testing atau di-retest kembali atau diuji kembali, lebih kurang kayak gitu. Dan mungkin di sini kalau kita perhatikan juga untuk Dogecoin ya, di sini, apabila nih let's say ya, ternyata area support minor ini nggak mampu menahan pergerakan harganya dari Dogecoin, let's say dia harus turun atau, sorry, nah let's say dia harus turun kayak gini atau drop lebih jauh ya, maka ya mungkin kita bisa lihat nih untuk area-area, important selanjutnya atau support-support minor sebelumnya ya, atau support-support minor selanjutnya lebih tepatnya teman-teman. Ya mungkin kalau pakai garis ya teman-teman bisa lihat nih di sekitaran sini. Nah itu kan ada semacam support minor ya sebenarnya, harusnya nggak pakai garis sih gambarnya teman-teman, harusnya pakai ini ya. Ya mungkin kalau kita lihat nih, ya mungkin di sekitaran sini teman-teman mungkin bisa notice juga ada area support minor, dan kalau support majornya yang bisa kita pantau ya tentu ada di bawah sini gitu. So area-area support seperti itu teman-teman bisa pantau dan bisa lihat sebagai area-area yang juga mungkin bisa kalian tinjau gitu ya. Tapi sekali lagi memang kalau kita atau saya pribadi nih, jangan kita deh ya, karena saya pribadi nih ditanya misalkan, secara volume dan price action apakah skenario pertama atau skenario kedua lebih memungkinkan terjadi? Ya I think probabilitasnya juga memang cukup besar untuk skenario pertama bisa terjadi. Tapi sekali lagi market kan dinamis teman-teman, kita nggak ada yang tahu nih untuk market ke depannya kayak apa gitu ya, dan nggak ada yang tahu sepertinya ya teman-teman, karena kalau ada yang tahu persis market akan seperti apa mungkin dia udah jadi quote on quote salah satu orang paling kaya gitu. Dan ya di sini kita bisa lihat bahwasannya memang ada chance untuk Dogecoin ini, terjadi 2 skenario tadi, dan untuk itu kita butuh konfirmasi ya, di mana skenario positif dari Dogecoin ini bisa terjadi apabila memang dia bisa climbing up lagi dan testing di at least testing dulu deh di resistance-nya, urusan dia bisa baik atau enggak itu urusan nanti yang mungkin kita bisa pantau, yang mana konfirmasinya adalah tentu dia bisa melewati atau menembus resistance-nya yang ada di atas sini. Tapi di sini sebaliknya, skenario bearish dari Dogecoin ini bisa terjadi apabila memang ada tekanan jual yang masuk dan dia testing lagi atau menguji lagi ke area support sebelumnya, yang sebelumnya adalah resistance sih, kan dia sebelumnya resistance nih di sini. Nah, sekarang jadi area support, dan apabila memang dia harus turun atau koreksi ya maybe salah satu area yang realistis dituju adalah area supportnya sekarang yang ada di sini.
Tapi ya by the time dia harus breakout dari area-area ini atau area support-nya di sini, ya maka ada chance dia turun ke area-area support yang selanjutnya, lebih kurang kayak gitu teman-teman. Dan apabila memang dia harus breakdown ya, maka ini akan jadi salah satu skenario yang cukup negatif karena bisa aja turun atau melesat, turun ke level-level harga yang, di bawah lagi gitu teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba pindah untuk, topik Dogecoin ini dari price action-nya ke chart-nya atau sorry bukan ke chart-nya tapi ke, data-data lainnya, let's say dari CoinGlass. Nah, di sini ada satu data yang menarik seputar Dogecoin. Saya suka banget melihat data ini, yang mana kalau kita perhatikan derivatif data dari Dogecoin, volume, open interest dan lain-lain, kalian bisa lihat di sini ini naik sangat pesat, sangat signifikan teman-teman ya. Dan bahkan secara volume ini mencapai 21-an sekian billion of dollar gitu. Ini gede banget teman-teman untuk suatu meme coin ya. Yang mana wajar Dogecoin kan merupakan salah satu meme coin atau bukan salah satu bahkan memang meme coin terbesar di market crypto gitu secara market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan dalam 24 jam terakhir, kalian bisa lihat yang terlikuidasi di Dogecoin itu sekitar 26 million of dollar gitu teman-teman. Dan yang juga menarik ya, kalian bisa lihat meskipun ya kalau kita perhatikan di sini ya, kan sebenarnya candle-nya nih, hijau ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih candle-nya, dalam beberapa waktu terakhir nih at least 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari terakhiran lah ya atau ya mungkin di sini 7 bahkan teman-teman, 7 hari terakhir termasuk candle hari ini, itu kan hijau teman-teman. Dan yang menarik adalah di sini kalau kalian perhatikan, ini kita pindah ke CoinGlass-nya lagi, dalam 24 jam terakhir, ini justru, long position itu lebih banyak terlikuidasi daripada short position teman-teman. Yang mana long position-nya terlikuidasi sekitar 13 million of dollar, hampir 14 million of dollar, dan short position-nya terlikuidasi sekitar 12 million of dollar gitu, yang angka tepatnya kalian bisa lihat di bagian sini lah ya. Dan dalam 24 jam terakhir, akumulasi total value yang terlikuidasi itu mencapai 17 million of dollar ya, sekitaran segitu kalian bisa lihat 20,17 million of dollar sekitaran segitulah yang terlikuidasi. Atau mungkin bahasa bayinya buat teman-teman yang belum paham, ya let's say ada 26,17 million of dollar orang-orang atau para pelaku pasar atau value dari para pelaku pasar lebih tepatnya. Nah itu, lebih tepatnya value dari para pelaku pasar yang kena margin call teman-teman. Nah gampangnya kayak gitulah ya, mungkin teman-teman bisa lebih ngerti atau bisa lebih relate gitu. Dan di sini kita bisa lihat ke chart-nya dan hal tersebut mungkin terjadi karena ya kalian bisa lihat nih, ada buntut-buntut yang kayak gini ya. Jadi mungkin ketika ada buntut-buntut yang panjang seperti ini ke bawah, ya mungkin ada para pelaku pasar yang FOMO, kemudian dia beli di atas dengan, long position and then dengan leverage yang tidak terkontrol dan sekalinya kena pergerakan yang kayak gini, ya kena margin call gitu teman-teman. Dan maka dari itu buat teman-teman apalagi yang trading di derivatif kemudian atau di futures ya teman-teman, dan menggunakan tool seperti leverage, ya saran saya bijak-bijaklah dalam menggunakannya. Karena tentu portofolio kalian sangat susah dicarinya dan sayang gitu kalau, harus terkena likuidasi seperti itu aja gitu. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat by analytic, Dogecoin, sedikit tampil beda dari beberapa meme coin lainnya, di mana di kuartal 1 sama-sama minus, tapi di kuartal kedua yang menarik adalah Dogecoin ini juga minus teman-teman. Yang mana kita tahu ya meme coin lain kan itu pada quote on quote "beterbangan" lah ya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan di kuartal 2 tapi Dogecoin berbeda, dia justru negatif ya di kuartal 2-nya. Namun di sini kalau kita perhatikan, di kuartal 3 atau at least di bulan Juli ini dulu deh ya, di bulan Juli tahun 2025 atau bulan pertama di kuartal 3 teman-teman, ini Dogecoin meraih return sekitar 68,8%. Ini return yang cukup signifikan di bulan Juli ini, cukup positif dan udah deket ke 70% ya teman-teman ya untuk return-nya, hampir 70% lah ya. Dan ya untuk meme coin dan juga atau lebih tepatnya untuk meme coin yang punya kapitalisasi pasar cukup besar seperti Dogecoin, return seperti ini tuh udah cukup signifikan sebenarnya teman-teman. Dan maka dari itu gimana pendapat kalian? Apakah menurut teman-teman ada chance atau ada kesempatan Dogecoin ini bisa naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi? Atau justru menurut kalian Dogecoin kayaknya bakalan koreksi deh Bang, ke level-level harga yang lebih rendah gitu? Atau ya mungkin kalian, lebih setuju mana gitu ya, skenario pertama yang saya sampaikan atau skenario bullish-nya atau skenario negatifnya atau skenario bearish-nya gitu yang kedua gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa bakalan saya baca-bacain, bakalan saya catat-catatin requestan kalian dan yang paling banyak request-nya either itu topik tertentu atau mungkin pembahasan seputar koin maupun token tertentu, ya let's say yang kalian hold atau mungkin koin atau token yang kalian pantau mungkin menarik dan mau saya bahas, apapun yang saya lihat banyak request-nya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Dogecoin ini. Dan mungkin itu aja video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.